Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syadili. Saya dari PBA 5A. Di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu terkait dengan mobile technology. Ya. Untuk pengertiannya sendiri, bahwasanya mobile technology menurut Wikipedia adalah istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis teknologi komunikasi seluler. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya belakangan ini teknologi seluler atau teknologi komunikasi itu berkembang sangat pesat. Salah satunya bisa kita lihat dari yang namanya handphone atau smartphone untuk saat ini, yang mana smartphone ini merupakan salah satu teknologi komunikasi yang banyak digunakan oleh semua orang, tak terkecuali di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kebutuhan akan teknologi komunikasi seperti halnya smartphone itu sangat tinggi ya. Seperti halnya di saat atau di masa pandemi seperti sekarang ini, yang mana kita mewajibkan untuk tetap berjaga jarak dengan banyak orang, namun tentu saja harus tetap terhubung. Salah satu fasilitas atau fitur yang bisa kita gunakan dalam sebuah teknologi mobile, yakni smartphone, salah satunya adalah game. Mari kita bahas sebuah teknologi yang bernama game ini ya. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu bahwasanya game diambil dari bahasa Inggris yang artinya permainan dalam bahasa Indonesia. Game adalah sebuah aktivitas yang interaktif dan memiliki tujuan dalam pencapaiannya, yang mana itu diatur oleh sebuah aturannya sendiri, adanya pelaku aktif dan memiliki lawan main, serta memiliki sebuah akhir. Itulah yang dinamakan game ya. Nah, adapun sejarah perkembangan game, bahwasanya komputer gaming itu telah ada sejak tahun 1960-an karena perkembangan industri mikroprosesor, mainframe, dan mini komputer. Adapun generasi pertama PC games itu biasanya berupa text adventures atau interactive fiction, yang mana pemain berkomunikasi dengan komputer melalui input pada pemakaian keyboard. Lalu ketika memasuki tahun 1980-an, PC telah mendukung penuh untuk menjalankan game sejenis adventure atau petualangan ya. Di masa sekarang ini grafik menjadi unsur penting dalam pembuatan game. Seperti yang kita tahu bahwasanya game-game zaman sekarang itu grafiknya luar biasa bagusnya ya. Dalam artian gambar yang ditampilkan dalam game itu hampir menyerupai dunia nyata. Selanjutnya yaitu klasifikasi games. Nah, berikut ini adalah klasifikasi games berdasarkan pembatasan usia menurut Entertainment Software Rating Board. Yang pertama itu disebut dengan early childhood. Nah, ini adalah klasifikasi games untuk usia 3 tahun ke atas. Yang kedua yaitu everyone, yakni untuk 6 tahun ke atas, yang mana memiliki konten yang mungkin cocok untuk usia 6 tahun ke atas. Judul-judul dalam kategori ini mungkin berisi sedikit kartun, fantasi,
dan kekerasan ringan atau jarang menggunakan bahasa yang ringan. Yang ketiga yaitu sama everyone namun dengan lambang 10 plus, yang mana ini berarti bahwa game ini diperuntukkan untuk usia 10 tahun ke atas. Game ini memiliki konten yang cocok untuk usia 10 tahun ke atas. Judul-judul dalam kategori ini mungkin berisi lebih banyak kartun, fantasi, ataupun kekerasan ringan. Ya. Yang keempat yaitu teens, ya, dengan kategori usia 13 tahun ke atas. Ini memiliki konten yang cocok untuk 13 tahun ke atas. Judul-judul dalam kategori ini mengandung kekerasan, tema sugestif, humor kasar, sedikit darah, simulasi perjudian, dan menggunakan bahasa yang kuat. Yang kelima itu disebut dengan mature. Game ini diperuntukkan untuk usia 17 tahun ke atas, yang mana judul-judul dalam kategori ini mungkin berisi intens kekerasan, darah, konten seksual, dan bahasa yang kuat. Kemudian selanjutnya yaitu kategori adult only. Ini untuk 18 tahun ke atas. Judul-judul dalam kategori ini mungkin termasuk adegan yang intens selama kekerasan dan memiliki konten seksual atau ketelanjangan, ya. Jadi ini untuk game yang berkategori adult only itu tidak boleh dimainkan oleh anak kecil tentunya, ya. Dan yang terakhir yaitu RP atau rating pending. Untuk game kategori ini telah disampaikan kepada SESRB dan sedang menunggu penilaian akhir. Nah, jadi game yang memiliki simbol ini hanya muncul dalam iklan sebelum permainan tersebut atau game tersebut itu dibebaskan. Nah, selain memiliki klasifikasi berdasarkan usia, game juga memiliki jenis-jenis lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu game simulasi. Contohnya itu seperti balapan, perang, luar angkasa, simulasi kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu berjenis edukasi atau pembelajaran. Ini biasanya berkaitan dengan pembelajaran untuk anak-anak sekolah. Yang ketiga itu bergenre entertainment. Nah, dari genre entertainment ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yang bergenre aksi. Yang kedua itu fighting atau pertarungan. Yang ketiga bergenre petualangan atau adventure, ya. Yang keempat itu role playing atau bermain peran. Yang kelima casual games atau biasa disebut dengan game santai. Dan yang terakhir itu multiplayer online. Nah, selanjutnya yaitu teknologi dalam game. Yang pertama RPG Maker. Seperti namanya, ya, bahwasanya program ini difokuskan untuk membuat game yang bertipe RPG atau role playing gaming. Yang kedua itu ada AGS atau Adventure Game Studio. Sesuai namanya, AGS ini adalah program yang khusus dibuat untuk pembuatan game yang bertipe point and click atau disebut dengan game yang bertipe adventure atau puzzle. Yang ketiga yaitu Macromedia Flash. Program ini tidak ditujukan untuk membuat game yang berat,
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah menggunakan script action script. Yang keempat yaitu 3G Game Studio. Program ini lebih dikhususkan untuk membuat game yang bertipe 3D ya, sesuai namanya. Program ini dikatakan cukup sulit untuk digunakan karena sebelumnya itu harus memiliki pemahaman dasar tentang 3D maupun tentang membuat game. Adapun kelebihan dari program ini adalah kita dapat membuat game sekelas dengan Medal of Honor, Onimusha, Prince of Persia, Ghost Recon, Grand Theft Auto atau GTA, dan lain sebagainya. Selain game, ada juga yang disebut dengan aplikasi yang bisa kita akses atau bisa kita menikmati fasilitasnya di salah satu teknologi komunikasi seperti smartphone ataupun PC ya. Aplikasi merupakan sebuah proses di mana keperluan pengguna itu dirubah ke dalam bentuk paket perangkat lunak atau ke dalam spesifikasi pada komputer yang berdasarkan dengan sistem informasi. Nah, adapun alat bantu perancang aplikasi yaitu diantaranya yang pertama flowchart. Flowchart merupakan diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Ya, sebagai representasi dari sebuah program, flowchart maupun algoritma dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan perancangan alur urutan logika suatu program. Selain itu, dapat juga memudahkan pelacakan sumber kesalahan program dan alat untuk menerangkan logika program. Yang kedua ada mobile phone, yakni perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana atau disebut dengan portable atau mobile ya, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel alias nirkabel atau wireless. Yang ketiga yaitu Macromedia Flash 8 atau Flash 8. Software yaitu software untuk membuat animasi yang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan di internet. Misalnya untuk membuat situs, banner iklan, logo yang beranimasi serta animasi pelengkap lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, kemudian tombol animasi, banner, menu interaktif, interactive form isian e-card, screensaver, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu Microsoft Office PowerPoint 2007, yakni suatu software yang akan membantu dalam penyusunan sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint ini akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan, karena Microsoft PowerPoint ini akan membantu dalam pembuatan slide, outline presentasi elektronika, menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Yang kelima yaitu Cool Edit Pro 2.0. Itu salah satu perangkat lunak atau software Power Pack digital sound editor yang digunakan untuk PC berbasis Windows.
Cool Edit Pro ini memiliki kegunaan untuk mengedit file-file yang bereksistensi MP3, WAV, CDA, Shell, dan juga lainnya. Cool Edit Pro ini juga memiliki fasilitas untuk merekam dan memasukkan suara hingga 128 track stereo dengan menggunakan sound card Windows yang compatible tentunya. Nah, selain dari teknologi game dan aplikasi, teknologi mobile ini juga menjadi media pembantu bagi edukasi. Ya, edukasi adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, karena pentingnya edukasi bagi pendidikan generasi muda saat ini, sebuah metode baru tentu harus diterapkan, seperti halnya media atau teknologi sebagai media pengajaran. Nah, berikut ini dampak positif penggunaan media teknologi sebagai bagian internal pengajaran. Yang pertama, dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, pelajaran bisa lebih menarik sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa ataupun mahasiswa. Yang ketiga, pembelajaran itu menjadi lebih interaktif. Yang keempat, lama waktu pembelajaran itu dapat dipersingkat dengan adanya teknologi. Yang kelima, kualitas hasil belajar itu tentu dapat ditingkatkan dengan adanya media teknologi. Yang keenam, pengajaran itu dapat diberikan kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir yaitu dapat menumbuhkan sikap positif mahasiswa atau siswa terhadap apa yang dipelajari. Nah, dari keterangan tersebut tentu saja dapat kita simpulkan bahwasanya media teknologi ini memang sangat penting dalam kehidupan kita, tak terkecuali dalam hal edukasi atau pembelajaran. Banyak sekali dampak positif yang bisa kita ambil dari media teknologi. Walaupun memang ada beberapa dampak negatif dari teknologi tersebut. Kita harus bisa menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang benar agar kita hanya mendapatkan manfaatnya saja atau dampak positifnya saja dan terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh media teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.